Kalau lo ngikutin dunia fotografi atau minimal ada ketertarikan di situ, nama-nama kayak Zeiss, Hasselblad, dan juga Leica pasti familiar di telinga lo. Makanya belakangan ini pabrikan smartphone mulai ngegandeng brand-brand legendaris tersebut di dunia kamera kayak Xiaomi sama Leica, terus ada Oppo sama Hasselblad, dan Vivo dengan Zeiss. Menurut gua Vivo jadi salah satu brand yang cukup konsisten ngejalanin strategi ini ya, karena mereka nggak hanya main di level flagshipnya di X series, tapi juga bawa kolaborasi Zeiss-nya di seri mid-range-nya di V series-nya mereka, kayak di Vivo V50 yang ada di tangan gua saat ini. Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gua Panji. Sebelum gua lebih lanjut bahas V50 dari Vivo ini, gue minta tolong sama kalian buat subscribe, karena di channel ini kita bakal bahas hal seputar gadget, smartphone, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, buat yang belum tahu, mungkin kilas balik sedikit kalau sebenarnya kolaborasi Vivo dan Zeiss itu udah terjadi sejak tahun 2020 ya. Device pertamanya adalah Vivo X60 yang kemudian dilanjutkan ke seri-seri flagship seterusnya, sampai hari ini juga terakhir mereka udah ngejalanin kolaborasi ini cukup panjang. Yang terakhir ada X200 Pro dan X200 ya yang masuk Indonesia, dan itu jadi pembuktian Vivo untuk mereka tuh benar-benar serius garap smartphone yang berkelas di dunia fotografi. Nah, yang terbaru bahkan ada Vivo X200 Ultra yang dirilis di market China dan hadir dengan fotografi kit dan juga lensa tele yang jadi attach tambahan. Jadi kita udah sempat hands on juga sedikit kemarin, videonya ada di Instagram kita. Dan ini menurut gue jadi keseriusan Vivo untuk menggarap segmen smartphone flagship yang fokus ke fotografi atau mobile fotografi. Oke, Vivo dan Zeiss ini juga bikin lab segala. Fasilitas riset mereka jadi tempat pengembangan berbagai teknologi kamera di smartphone Vivo. Jadi kedua tim mereka bareng-bareng ngerancang desain optik, kalibrasi warna, sampai uji performa lensa supaya hasil foto dari HP Vivo bisa punya look yang konsisten, tajam, dan minim distorsi. Jadi bisa dibilang Zeiss beneran ngebawa standar profesional mereka ke ranah mobile fotografi bareng Vivo. Dan ini bukan cuma cerita flagship doang, karena pendekatan kayak gini mulai diturunin nih, seperti yang gue bilang tadi, di seri mid-range-nya seperti yang gue pegang sekarang di Vivo V50 5G. Sebenarnya nggak heran sih, karena Zeiss sendiri tuh nama besar di dunia fotografi dan mereka punya histori yang panjang untuk kerjasama dengan mobile imaging. Udah puluhan tahun mereka bikin lensa kelas dunia, dari kamera film sampai digital. Bahkan dulu mereka juga pernah kolaborasi sama Nokia, mulai dari tahun 2005. Ketika mereka bantu ngembangin kamera di seri legendaris kayak Nokia N series, yang berlanjut sampai era Lumia PureView di awal tahun 2010-an. Jadi, waktu ngegandeng Vivo, ekspektasinya udah jelas ada di sana. Dan menurut gua, device-device yang jadi dirilis Vivo di belakangan ini merupakan pembuktian bahwa kolaborasi Vivo dan Zeiss ini semakin serius dan semakin erat untuk membawa mobile fotografi ke next level. Sebenarnya gue jadi penasaran, kenapa gue pengen nyobain Vivo V50 ini, karena bener nggak sih ada look Zeiss-nya di smartphone kelas mid-range, yang mungkin kita tahu kalau Zeiss itu identik dengan lensa-lensa mahal dan premium banget ya. Sementara dengan harga yang mungkin lebih terjangkau di 6 jutaan, lu udah bisa nyobain fotografi look-nya Zeiss ini di smartphone Vivo V50 ini. Nah, ternyata hasilnya lumayan di atas ekspektasi gue sih, karena Vivo V50 ini resmi jadi HP pertama yang gue pakai harian buat foto-foto yang punya look Zeiss yang khas ya. Dia punya Zeiss multifocal portrait, landscape portrait 23 mm, ada street portrait 35 mm, dan juga classic portrait 50 mm. Jadi buat nambah Zeiss faktornya, bokeh di mode portraitnya juga dilengkapin efek blur yang sesuai dengan lensa-lensa legend Zeiss dari Distagon, B-Speed, dan juga Biotar. Buat yang ngerti dunia fotografi, paham lah ya reputasi lensa-lensanya Zeiss itu kayak apa. Nah, yang bikin beda dari lensa Zeiss itu tentu aja look-nya ya, tone warnanya yang khas. Kalau dikategorikan mungkin gue bilang dia tuh cenderung hangat, kontrasnya dapet tapi nggak lebay, nggak oversaturated, dan hasil fotonya tuh terasa lebih mature, mateng dibandingkan HP-HP sekelas yang mungkin either dia kolaborasi sama pabrikan lensa atau tidak. Yang paling penting konsisten di semua lensa yang gue coba. Gue cukup kaget sih kalau Zeiss look-nya tuh tetap keluar di kelas mid-range, karena gue sempat nyobain Vivo X200 Pro dan emang itu splendid banget. Hasilnya SOOC kalau bisa dibilang bahasa anak-anak sekarang tuh
nggak perlu diedit lagi, udah bagus diposting sosial media. Dan V50 ini ternyata cukup bisa ngejawab rasa penasaran gue dan keraguan gue terhadap kolaborasi yang dibawa di kelas mid-range mereka. Oke, sebelumnya disclaimer dulu kalau sehari-hari itu gue pakai dua flagship. Yang satu Oppo Find X8 dan juga Xiaomi 14. Dua-duanya smartphone flagship yang punya co-branding dengan pabrikan lensa kayak Hasselblad dan juga Leica. Dan gue happy banget pakai kedua HP itu. Tapi dua smartphone itu flagship dan gue bisa dapetin pengalaman yang sama menyenangkannya dengan Vivo V50 di kelas mid-range. Nah, yang bikin gue lumayan impress, Vivo V50 ini statusnya mid-range, tapi bisa ngasih pengalaman motret yang konsisten, terutama dari sisi tone warna H6 tadi. Tuningannya tuh berasa. Jadi dia tuh juga ada tambahan fitur foto lucu-lucuan, ada juga film kamera mode ala kamera instan jadul. Lumayan lah buat bikin foto-foto estetik atau nostalgia dikit. Oke, karena tadi udah fokus ke Zeiss-nya, gue sampai lupa ngasih tahu kalau Vivo V50 ini tuh hadir dengan bisa dibilang 3 kamera 50 megapiksel. Ada 2 kamera, yang pertama kamera ultra wide 50 megapiksel, kamera utama 50 megapiksel, dan kamera depan 50 megapiksel. Kamera utamanya 50 megapiksel udah dilengkapin OIS, ultra wide-nya udah setara dengan lensa 15 mm dan juga support perekaman 4K. Nah, yang menarik kamera depannya itu 50 megapiksel yang gue apresiasi karena ada autofocus. Ini penting banget buat grup selfie bareng teman-teman ya. Ngomongin soal desain, sebenarnya dia tergolong smartphone yang cantik dan elegan. Khas Vivo seri V banget lah. Jujur buat tangan gue kurang nyaman sih dengan HP tipis-tipis kayak gini. Tapi balik lagi ini personal preference. Yang gue pegang ini warnanya Harmony Red. Dia lumayan elegan dan catchy. Kalau dari jauh kelihatan dan gue suka sih karena dia sebenarnya matte texture dan nggak ninggalin fingerprint terlalu banyak gitu. Jadi nyaman aja kalau dilihat dan dipakai tanpa casing. Satu fitur tambahan lagi yang cukup jarang di kelas mid-range tuh dan baru bisa ada karena dia punya sertifikasi IP69 yaitu mode underwater. Well, bukan terus-terusan buat dipakai di dalam air sih pastinya, tapi seru aja dan ngasih ekstra kenyamanan ketika lu main atau liburan di area yang mungkin mengharuskan lu kecipratan air atau rendem-rendem dikit lah di kolam renang. Gue sempet kemarin nyoba bawa waktu gue liburan main di kolam renang dan hasil foto underwaternya juga tergolong bagus. Tergantung air kolamnya butek apa enggak sih sebenarnya. Tapi ini tuh fitur yang tergolong underappreciated banget sih menurut gue karena biasanya hanya ada di kelas flagship dan semoga Vivo terus bawa fitur ini di kelas mid-range-nya mereka sehingga jadi pilihan yang menarik di seri V. Vivo V50 5G ini pakai Snapdragon 7 Gen 3, chipset yang menurut gue underrated juga karena gue udah pernah coba di iQOO Z9 sebelumnya tahun lalu dan performanya tuh stabil banget dan adem dipakai buat ngegame. Tapi karena gue nggak suka ya layar curve-nya Vivo ini, jadi gue nggak banyak main game di HP ini. Tapi menurut gue ini sebuah chipset yang underrated banget dan kalau bisa lebih banyak deh smartphone mid-range yang pakai nggak apa-apa. Untuk layar dia udah AMOLED 6,67 inci dengan refresh rate 120 Hz, resolusi Full HD+, kecerahan maksimal ada di 1200 nits, jadi udah cukup terang buat dipakai di dalam ataupun di luar ruangan. Satu hal lagi yang gue suka, baterainya 6000 mAh, Blue Volt battery. Dan ini disertai dengan pengecasan 90 watt flash charge yang ngebantu banget ketika lo harus buru-buru dalam kondisi baterainya low. Vivo V50 ini dijual dalam 3 varian, 8256, 12256, dan 12512. Menurut gua ini sebuah opsi yang menarik karena dia nggak punya micro SD slot, jadi penting banget kalau lo pengen dapat storage yang lebih gede, lo punya pilihan untuk ambil varian itu. Sekarang apa sih kekurangannya? Menurut gue yang paling berasa adalah Vantage OS. Gue nggak suka, gue bukan fansnya Vantage OS. Gue udah cobain Color OS, gue udah cobain Hyper OS, udah cobain Samsung apalagi One UI gitu. Dan Vantage OS ini menurut gue salah satu OS yang nyebelin gitu. Mudah-mudahan ini bisa diperbaiki sama Vivo. Dengar-dengar sih rumornya mereka bakal hilangin itu yang namanya Vantage OS dan integrasiin Origin OS karena gue suka Origin OS-nya versi China dan ini jadi salah satu deal breaker ya buat gue untuk pakai smartphone Vivo jadi daily driver sehari-hari. Satu lagi kekurangannya yaitu dia nggak ada micro SD card. Jadi buat yang mau beliin HP ini buat nyokap lu, buat orang tua ya, mungkin bokap lu yang warna hitam, mungkin better ambil varian 512 karena tau lah grup WA-nya ibu-ibu tuh isinya
gambar-gambar semua dan video yang selamat pagi dan segala macam yang itu menyita memori banget. Jadi daripada lo buang-buang waktu ngapus-ngapusin video-video itu setiap bulan, mendingan lo langsung bekelin dengan varian 512-nya. Oke, jadi HP ini tuh buat siapa sih sebenarnya? Menurut gua content creator yang suka atau punya interest dalam banget soal fotografi layak ngelirik HP ini karena kolaborasinya dengan Zeiss menurut gua nggak main-main dan bukan sekedar gimmick naruh logo doang Zeiss di sini gitu. Jadi sebuah opsi yang menarik di situ. Yang kedua tadi udah gue sempat sebutin bahwa orang tua yang mungkin lu pengen beliin nyokap lu, bokap lu dengan harga yang segini dan reliable banget lah ya Vivo, apalagi service centernya juga terkenal salah satu yang terbaik di Indonesia. Menurut gua ini jadi opsi yang menarik buat mereka. Oke, dari awal menurut gua Vivo ketika mereka berkolaborasi dengan Zeiss itu nggak pernah janji besar soal mobile fotografi. Tapi yang gue lihat mereka tuh konsisten dan pelan-pelan ngebangun reputasi di mobile fotografi itu sendiri. Jadi ketika kolaborasi bersama Zeiss ini dihadirkan di V-Series, menurut gue itu sebuah langkah besar dan langkah yang sangat serius dari Vivo untuk menggarap segmen mobile fotografi di seluruh dunia. Emang sih masih ada ruang buat kritik seperti yang gue bilang tadi, Vantage OS yang mudah-mudahan ini segera diberesin dan ya nggak tau lah gimana solusinya, tapi itu jadi salah satu poin yang mungkin perlu dipertimbangkan buat orang yang mau ngelirik smartphone ini. Tapi kalau lo ngelihat HP ini secara paket lengkap, dia tuh udah ada tone khas Zeiss, desain tipis yang ya ini enak digenggam juga sih, layar AMOLED yang tajam sampai baterai 6000 mAh. Menurut gue sulit untuk nggak ngapresiasi Vivo V50 ini. Vivo tuh kayak lagi mau bilang, lo tuh nggak harus keluar duit belasan juta buat ngedapat pengalaman mobile fotografi bersama Zeiss di V50 ini. Dan buat sebagian orang mungkin udah cukup ya. Oke, sekian video kita kali ini. Like kalau kalian suka dan jangan lupa subscribe dan follow Instagram kita di @thegridco.id. Nama gue Panji, sampai ketemu di video selanjutnya.